Pertanyaan mendasar bagi mahasiswa-mahasiswa baru, mereka mungkin akan bertanya bahwa penting nggak sih kita belajar organisasi itu sejak semester awal, ya? Nah, sebenarnya penting nggak penting itu tergantung dari saudara. Jadi kalau misalnya Anda merasa bahwa Anda ingin menjadi orang sukses ke depannya, maka belajar organisasi sejak semester awal itu adalah sangat amat penting. Ya, tetapi Anda harus juga pintar-pintar membagi waktu antara belajar berorganisasi juga belajar di kelas. Ya, pada video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas bahwa universitas itu tidak menjanjikan saudara untuk bisa sukses ke depannya. Tetapi apa yang dijanjikan oleh universitas? Universitas itu hanya cuma akan membentuk karakter saudara. Jadi, manfaatkan betul-betul bahwa ketika Anda berada di sebuah universitas, sejak semester awal itu Anda harus membentuk karakter saudara. Nah, dari mana membentuk karakter saudara? Salah satunya adalah dari organisasi ini. Nah, peran dosen itu akan membantu saudara menemukan jati diri saudara, mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri saudara. Selebihnya Anda olah sendiri di dalam sebuah organisasi. Nah, oleh karena itu, kalau dijawab bahwa pentingkah kita belajar organisasi sejak semester awal, maka bagi saya adalah penting kita belajar berorganisasi. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan ketika saudara berorganisasi di sebuah universitas atau belajar berorganisasi ketika Anda menjadi mahasiswa. Yang pertama adalah Anda akan bertemu oleh orang banyak, ya. Jadi kita bisa membangun relasi, ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita berorganisasi itu kan kita tidak hanya akan berorganisasi di lingkup kampus saja, lingkup kampus kita ya. Tetapi kita mungkin akan sering bahkan dikirim oleh universitas-universitas kita keluar untuk bertemu dengan orang-orang lain. Ya, nah, disitulah kesempatan kita membangun relasi. Jadi bukan berarti kita membangun relasi itu hanya cuma dari lingkungan kampus kita saja, enggak. Tapi kita juga bisa membangun relasi dengan mahasiswa-mahasiswa dari luar kampus kita. Itu penting sekali karena nanti ketika kita nanti sudah lulus, kita bisa menjaga atau berhubungan silaturahim ya dengan mereka. Kita bisa bertanya tentang masalah pekerjaan ataupun masalah-masalah yang kita bisa berdiskusi tentang hal-hal yang lain. Nah, itu penting sekali ya. Itu jadi kita dapat bertemu dengan orang banyak. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa menguatkan mental dan bijaksana dalam setiap permasalahan. Jadi setiap ada permasalahan secara tidak langsung itu Anda akan belajar teknik pengambilan keputusan, ya. Itu secara tidak langsung. Jadi, hal semacam ini itu akan diasah terus-menerus dari semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester yang Anda inginkan bahwa organisasi itu penting ya sampai di sekian semester itu, ya. Jangan sampai misalnya Anda ikut organisasi tetapi kuliahnya juga terbengkalai, jangan, ya. Tapi harus pintar nanti bisa memanage waktu. Ini adalah kaitannya dengan belajar berorganisasi. Jadi kalau misalnya Anda lihat bahwa belajar berorganisasi kemudian kuliahnya molor, berarti dia tidak menguasai bagaimana memanage waktu yang baik, ya. Semacam itu. Jadi kita bisa menguatkan mental dan bijaksana dalam setiap permasalahan. Ada segala permasalahan kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut secara mandiri, ya. Baik itu juga secara kelompok. Itu pentingnya kita belajar berorganisasi. Kemudian manfaat yang ketiga kalau kita berorganisasi sejak semester awal itu adalah bisa mencapai tujuan bersama, ya. Jadi yang namanya organisasi itu kan kumpulan dari beberapa orang ya untuk memiliki tujuan bersama. Tentunya tujuannya adalah tujuan yang bersifat positif. Nah, ini bisa Anda capai dilakukan dengan cara berorganisasi, ya. Jadi ini biasanya di dalam sebuah organisasi itu kan terdapat beberapa struktural tertentu ya dengan job desk yang sudah ditentukan oleh mungkin seniornya atau dosen yang membimbing mahasiswa di dalam organisasi tersebut. Jadi manfaat dari struktural tersebut itu akan memicu saudara belajar di bidang tersebut. Nah, semacam itu. Jadi ada misalnya yang bagian hubungan masyarakat.
Nah, itu kaitannya ya dengan mereka melakukan koneksi dengan masyarakat, dengan atasan-atasan yang ada di mana, di lingkungan kampus, ataupun dia mencari sokongan dana ya di luar, ya seperti itu. Kemudian manfaat yang keempat itu adalah bisa menambah wawasan saudara. Jadi jangan manfaatkan masa kuliah Anda itu hanya berada di dalam kelas saja. Ya, itu Anda rugi ya. Kalau Anda memanfaatkan selama 4 tahun ataupun lebih hanya di dalam kelas saja, nanti Anda akan menyesal setelah Anda lulus. Ya. Karena wawasan yang ada di dalam kelas itu menurut saya hanya terbatas apa yang diberikan oleh dosen. Tetapi kalau Anda berorganisasi, apa yang tidak Anda temukan di dalam ruang kelas, itu Anda bisa dapatkan ketika Anda berorganisasi. Di situ. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau Anda diutus oleh universitasnya untuk mengikuti ajang ini atau organisasi ini, ya itu banyak sekali. Nah, itu kesempatan saudara untuk menambah wawasan saudara. Kemudian yang kelima adalah ini yang penting bagi saya ya. Kalau saya, ini yang penting adalah mengembangkan public speaking skill ya. Jadi berorganisasi itu dulu saya waktu masih mahasiswa itu menganggap bahwa public speaking saya itu masih kurang. Sehingga saya perlu mengasah kemampuan public speaking saya ketika saya mengikuti organisasi itu. Tujuannya salah satunya seperti itu, tapi ternyata manfaatnya banyak. Ya, public speaking itu kita memanage audience, ya, memanage diri kita sendiri, ya, mengatur emosi kita untuk pandai berbicara di depan umum. Nah, itu yang terpenting. Jadi, ada kalanya kan ketika kita orang yang tidak berorganisasi ya, itu terlihat sekali ketika mereka berpidato di depan umum, ya. Biasanya akan terbata-bata, akan gemeteran, akan grogi, nah semacam itu. Nah, berorganisasi ini, itulah akan melatih kemampuan saudara untuk berbicara di depan umum. Jadi public speaking skill saudara itu diasah di sebuah organisasi. Nah, bagaimana caranya? Anda harus sering-sering berbicara. Jangan misalnya mengikuti organisasi, tetapi diam di dalam organisasi tersebut. Jangan. Tetapi Anda harus sering-sering berbicara ketika misalnya mengutarakan pendapat ataupun membantah pendapat orang lain, memberikan masukan, itu sering-sering disampaikan. Gitu. Kemudian yang keenam adalah secara tidak langsung itu melatih kepemimpinan kita ya. Jadi belajar memimpin sejak masih mahasiswa, nanti setelah lulus itu ternyata ilmu organisasi saudara itu akan kebawa ke dalam dunia kerja saudara, sehingga Anda terbiasa, karena sudah terbiasa memimpin ya, memanage teman-temannya, mengatur teman-temannya, sehingga ketika di dunia kerja itu Anda sudah tidak lagi khawatir, tidak lagi canggung ketika Anda dipercaya oleh bos saudara untuk memanage sebuah tim gitu. Nah, kalau yang belum pernah berorganisasi pasti dia akan merasa kesulitan, bagaimana sih saya harus memanage mereka. Nah, tapi kalau yang mereka sudah berorganisasi, tentunya ini adalah sesuatu bukan hal yang sulit karena mereka sudah punya pengalaman waktu menjadi mahasiswa gitu. Kemudian yang ketujuh adalah Anda belajar mengatur waktu atau memanage waktu. Ini penting ya. Jadi mengatur waktu itu artinya begini. Mana yang harus diutamakan ketika tugas kuliah atau perkuliahan atau organisasi. Nah, nanti kita akan bahas pada video berikutnya bagaimana kita ikut organisasi tetapi juga bisa lulus tepat waktu. Ya, atau bahkan lebih cepat. Nah, itu adalah secara tidak langsung itu Anda bisa ini ya, dari segi kita melatih ke teknik pengambilan keputusan itu ada kaitannya dengan kita memanage waktu ini ya. Nah, nanti sadar tidak sadar, nanti Anda secara tidak langsung itu paham bahwa oh ternyata seperti ini kalau kita memanage waktu itu. Kemudian yang kedelapan itu bisa menciptakan pemikiran yang terbuka ya. Jadi di dalam berorganisasi itu karena kita ingin mencapai tujuan yang sama ya di dalam sebuah tim. Nah, oleh karena itu kita lebih gampang untuk menciptakan pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka ya. Jadi bisa idenya itu mengalir begitu aja
ya. Banyak ide yang akhirnya dihasilkan dari situ. Kemudian yang kesembilan itu adalah bisa menjadikan Anda itu jauh lebih percaya diri, ya. Kenapa demikian? Ya karena sudah terbiasa tampil di depan orang, karena sudah terbiasa berbicara di depan orang, karena sudah terbiasa belajar di sebuah organisasi. Jadi Anda akan lebih percaya diri ketika berada di lingkungan pekerjaan tertentu, kemudian bisa mengatur teman-temannya, bisa berbicara di depan orang. Itu adalah salah satu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita. Jadi kita tidak perlu lagi memerlukan sesuatu strategi tertentu ya ketika kita berbicara di depan orang, karena semuanya sudah terlatih. Coba bayangkan kalau Anda berorganisasi sejak semester 1 sampai semester 6, 3 tahun loh. 3 tahun Anda berorganisasi, masa tidak ada pelajaran yang Anda akan dapatkan, ya, yang Anda peroleh selama menjadi mahasiswa dan belajar organisasi. Omong kosong kalau misalnya selama 3 tahun, minimal 3 tahun itu Anda tidak dapat apa-apa. Nggak ada, pasti Anda dapat dapat manfaatnya lebih banyak berorganisasi itu. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir ini adalah Anda itu bisa menentukan kapan Anda harus bisa keluar dari zona nyaman. Jadi keluar dari zona nyaman, ya. Jadi keluar dari zona nyaman itu karena mereka sudah belajar berorganisasi, tahu bahwa ini saatnya saya keluar dari zona nyaman, ya. Jadi tidak menjadi benalu di dalam sebuah tim, tidak, ya. Jadi bisa, oh saya perlu mengembangkan diri saya lebih jauh karena saya sudah terlalu nyaman di sini, begitu. Misalnya di dalam lingkup tersebut Anda lebih dominan di dalam lingkup tersebut. Nah, ketika saudara sudah lebih dominan di situ, sudah saatnya Anda keluar dari zona nyaman tersebut. Karena dari segi misalnya memberikan pendapat, memberikan masukan, membantah, ya, atau berargumen, itu tidak ada lagi yang bisa menyaingi saudara. Sehingga ketika posisi sudah semacam itu bukan berarti Anda harus merasa pintar, jangan. Nah, disitulah kesempatan Anda harus keluar dari zona nyaman untuk mencari sesuatu hal yang baru, ya, biar nanti wawasan saudara itu tambah berkembang, semacam itu. Nah, itu saja tips dari saya, manfaat ketika kita mengikuti organisasi sejak semester awal. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana sebenarnya, ya, tips untuk mengikuti organisasi itu biar imbang dengan perkuliahan. Oke, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.